Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di mata kuliah komputer desain yang kali ini ya masih membahas tentang Adobe Illustrator sih. Cuman untuk materi kali ini kita akan masuk ke tracing. Sebenarnya mah berbicara mengenai tracing, prinsipnya sama aja dengan software Corel Draw ya, yang mana dari satu titik, titik satu, titik awal, dua, tiga, kembali lagi ke titik awal tersebut gitu loh, agar bisa menjadi suatu bentuk yang utuh, agar bisa apa ya, maksudnya bisa diwarnain gitu, bisa bisa diberikan feel warna. Nah, eh kalau untuk pengerjaannya sih, ya yang pasti hidupin, aktifkan Illustrator-nya, bikin lembar kerja baru, ya A4 dulu lah ya, ukurannya A4, dan tools yang akan kita gunakan itu kita menggunakan pen tool. Nah, kalau untuk ngebikin garis lurus, itu sama aja sih dengan yang sebelumnya, pencet shift kalau mau yakin, udah, gitu. Nah, dalam suatu pengerjaan desain, pekerjaan proyek desain ya, ada suatu waktu di mana kita memang butuh, apa ya, pengen bikin garis lurus nih. Bisa aja sebenarnya dengan, menggunakan rectangle tool. Cuman, terkadang kalau kita nggunain rectangle tool, itu masih butuh disesuaikan lagi, di-adjust lagi gitu loh. Karena ya terkadang masih ketebelan, tidak setipis yang kita inginkan gitu sih ceritanya mah. Cuman kalau pakai pen tool ya udah stroke aja gitu, cuman outline-nya doang, udah yang apa ya, ya tipis lah. Kalau memang, ingin diatur lagi, ya bisa aja sebenarnya mah gitu. Di sini ada pilihannya stroke, ada 0,25 pt yang paling tipis. Jadi ibaratnya teh kita hanya ngebikin outline-nya aja, ngebikin stroke-nya aja gitu. Nah, 7 pt ini memang dia langsung, seperti ada warnanya ya, ada feel-nya gitu loh. Ada warna utamanya, tapi, tidak, itu adalah outline-nya aja. Nah, kalau mau ngebikin, lengkung juga sama dengan sebelumnya, ciptain, jaraknya. Aduh, mohon maaf saya ulangi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tips selanjutnya kalau mau bikin tracing sih teman-teman, kalau mau latihan tracing itu saya sih nganjurin warna utamanya dinonaktifkan dulu ya, dikasih strip silang ini, di none. Yang aktif itu cuman outline-nya aja. Kenapa? Karena, ya kan pada dasarnya tracing ini kan, ngejiplak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu gambar dasar yang akan kita jiplak, itu nanti akan ketutupan kalau misalnya warnanya itu diaktifkan, warna utamanya diaktifkan. Jadi kalau hanya outline-nya aja, ya kita tinggal ikutin aja garis pada si, gambar dasarnya tersebut. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh tanpa contoh dulu ya. Sorry, tanpa gambar dasarnya dulu ya. Nah, ini kan saya aktifkan warna utamanya hitam nih.
Nah, kalau warna utamanya aktif, dia akan langsung terisi gitu loh warnanya. Jadi akan ada bagian-bagian yang kosong, yang tidak bisa terlihat di sini, gitu loh. Nah, jadi agak susah juga kita jadinya. Kan kita harus ngelihat dulu bentuk gambar dasarnya ya, gambar yang akan kita jiplak tersebut. Kalau misalnya dia ketutupan gara-gara warna utamanya aktif, fill-nya aktif ya, ya kita nggak bisa ngelihat dasarnya, nggak bisa ngelihat base-nya. Tapi kalau dinonaktifkan, oh mohon maaf, sebentar. Tapi kalau fill-nya dinonaktifkan, itu kita hanya akan ngikutin aja. Sebebas-bebasnya. Nah, kalau udah selesai, baru diaktifkan warna yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya mah tidak apa ya, nggak ada bedanya sih nge-tracing dengan Corel atau dengan Adobe Illustrator mah tidak ada bedanya. Prinsipnya mah sama aja sebenarnya. Kan yang paling diutamakan ya adalah prinsipnya itu. Bentar. Nah, terus saya akan ngasih contoh nge-tracing yang ada gambar dasarnya. Nah, silakan teman-teman masukkan gambar ke lembar kerjanya. Setelah dimasukkan, diklik ya. Ini kan masih ada kayak garis silang biru nih di sini. Nah, jangan lupa diklik embed. Nah, tujuannya buat apa? Agar dia langsung terintegrasi dengan sistemnya itu. Jadi kalau misalkan nggak di-embed, apa ya, dan kebetulan pekerjaan kita tidak langsung selesai saat itu. Nah, ada kemungkinan ya ketika nanti filenya dipindahkan, tidak berada di dalam satu source yang sama dengan gambar dasarnya tadi, itu akan hilang. Jadi lebih baik membiasakan diri untuk nge-embed si gambar dasarnya tadi. Jadi biar ketika udah dipindahin pun filenya dia tetap ada di sistemnya. Nah, terus yang paling penting adalah teman-teman disesuaikan ya ukurannya. Jangan lupa pencet shift biar proporsional. Nah, ini nggak apa-apa lah ngelewatin garis sedikit. Yang penting full screen. Nah, saya kasih contoh nge-tracing satu shape dulu aja. Ingat ya, disarankan outline-nya dulu aja yang aktif. Nah, dari titik awal, 2, titik 3, kembali lagi ke sini. Nah, ini kan masih gampang ya, masih terhitung gampang karena ya hanya bersifat ya rectangle aja gitu loh. Atau teman-teman bisa
langsung menggunakan rectangle tool juga boleh, kalau memang misalkan ketemu dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, akan tetapi, kalau yang bentuk yang di tengah ini kan nggak bisa ya. Jadi saya sih menyarankan ya memang mumpung masih gampang nih bentuknya, shape-nya, jadi diikutin dulu aja pakai tangan sambil melatih. Mohon maaf. Oh, udah selesai ternyata. Nah, terus untuk yang kecil-kecil seperti ini, ya boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau menggunakan shape, maaf, kalau mau nyamain warna juga boleh ya. Atau saya ganti deh, nggak usah hijau. Saya ganti putih. Mohon maaf, coklat aja lah. Maunya apa sih? Nah, terus diduplicate. Ngeduplikatnya CTRL, ALT. Sampai ikonnya ada tanda plus. Nah, kan ada 3 baris ya, ada 3 row. Silakan melakukan hal yang sama. Nah, untuk satu shape, sebentar. Nah, untuk yang satu udah jadi nih. Nah, biar gampang terlihat. Ininya dimatiin dulu. Tuh. Satu udah jadi. Nah, pada gambar kan terlihat ini ya teman-teman, banyak gedungnya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngebikin shape yang di sebelah kanan layar nih, di sebelah kanan gedung yang barusan saya buat, itu gimana gitu. Kan di dalam gambar posisinya kan di belakang ya. Nah, caranya adalah biar gampang nih, untuk yang ini, nanti kalian bikin sampai ke atapnya ya, teman-teman. Ini hanya baru setengah. Jadi, atau nggak apa-apa deh, saya bikin aja deh, biar nggak ngebingungin. Mohon maaf. Lupa, fil utamanya dimatiin. Oke, nah ini kan udah jadi satu nih. Nah, ini kan udah jadi satu. Terus, cuma nanti kalian bikinnya rapi ya, teman-teman. Ini agak sedikit nggak rapi. Nah, ada baiknya langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah itu ngegroup. Di grup, bisa kalian lihat di layers. Kalau yang belum ada layers-nya, aktifinnya di window layers. Cobain. Nah, kalau yang udah di grup, bisa dilihat dan dikunci. Kenapa dikunci?
karena dia tidak akan terganggu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau apain pun ya dia akan stay di sini. Tuh, sorry. Sebentar. Tuh, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Nah, itu langkah pertama yang harus dilakukan kalau misalkan ingin membuat bentuk yang ada di belakang suatu bangun ya, suatu shape gitu. Biar memudahkan kinerja ya yang udah kita kerjain tadi itu di grup dulu. Nah, selanjutnya baru kita buat yang di belakang. Nah, apa deh biar gampang kita dari sudut yang terlihat dulu aja. Oh, mohon maaf, lupa. Nah, secara yang terlihat sih kan memang udah seperti ini ya, kita tinggal tarik garis lurus aja kan ke sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih teman-teman, kalian mau apa ya, mau ngelanjutin misalnya ya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat pun, nggak masalah sih. Nah, misal seperti ini. Terus kita kasih fill warna. Nah, kan jatuhnya dia seperti ada di depan ya. Dia seperti ada di depan. Caranya adalah pada kolom layer, itu kita tinggal tarik aja dia ke bawah. Kan harusnya yang pertama kali dikerjain tadi, itu yang paling depan ya, teman-teman. Nah, yang barusan dikerjain, yang building warna gelap ini kan itu kan yang paling belakang tadi. Jadi caranya adalah kita tinggal tarik aja ini ke bawah. Pokoknya dia di bawah yang nomor 1 aja. Nah, ini namanya layering. Jadi, yang paling atas di sini, itu adalah eh, yang paling gampang dilihat lah, yang paling depan lah. Gitu sih. Yang paling atas adalah ibaratnya yang paling depan gitu loh. Ya layer itu kan lapisan-lapisan. Jadi yang paling atas itu dia yang paling depan, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kalau misalnya kalian ngelanjutin dari sini juga sih sebenarnya bisa aja gitu. Cuman kan ini kan baru latihan awal, tidak semuanya bisa langsung mengerjakan dengan rapi ya. Nah, cuman ya kalau misalkan bisa mengerjakan dengan rapi, alhamdulillah gitu. Cuman bagi teman-teman yang tidak, akan tetap kerasa gitu loh, kalau misalkan si yang nomor 2 ini tetap paling depan gitu. Nih saya contohin nih, banyak banget kasus-kasus yang saya temuin itu seperti ini. Nah, dia teh agak kurang rapi. Nah, kalau seperti ini kan ya, masih agak kerasa ya. Coba kalau di zoom, pasti seolah-olah ini tuh di depan gitu. Nah, untuk ngakalinnya, ya sama aja dengan kayak yang tadi, tinggal ditarik aja ke belakang. Dia akan
otomatis langsung di belakang si shape yang nomor 1 yang udah kita kerjain tadi. Tuh. Nah, banyak banget teman-teman yang baru belajar misalnya ya, itu memang seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun tergolong mudah ya, karena kan ini hanya bermain rectangle tool aja. Meskipun tergolong mudah, banyak yang baru belajar yang masih belum rapi gitu loh. Kenapa? Karena mereka, belum terbiasa untuk ya sambil ngerjain, ini kan hanya garis lurus tuh, sambil ngerjain, mencet shift, itu biar, lurus. Jadi, kasus-kasus yang seperti tadi saya sampaikan, meskipun basic-nya itu lurus, tapi karena tidak pencet shift, jadi agak miring sedikit, ya nggak rapi lah pokoknya. Ya masih kelihatan lah kalau dia itu, eee, di depan seperti ini, masih tumpang tindih lah gitu. Jadi tidak sesuai dengan gambar aslinya. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya seperti yang tadi saya sampaikan, eee, tinggal ditarik aja ke bawah pada kolom layer, agar posisinya dia di belakang si bangunan nomor 1 yang yang sudah kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Nah, sebenarnya mah untuk tracing, kuncinya adalah di latihan sih, teman-teman. Kuncinya adalah di latihan dan ya, apa ya, sabar aja sih sebenarnya mah, sabar, sering-sering latihan dan ya materinya nggak banyak sih, karena basic-nya ya hanya sekedar itu aja gitu. Paling pengaplikasian warna yang udah saya ajarin juga sebelumnya, terus juga gradasi mungkin ya, gradasi, sama sama ini latihan tangan buat ngelengkung-lengkung gitu loh, seperti yang ada di sini. Oke, singkat video hari ini teman-teman semuanya, ya memang kuncinya di latihan sih. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan, nggak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemaparan materi dari saya bisa dimengerti ya. Ya kalau enggak ya tanya aja lah, nggak usah malu-malu lah, intinya mah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat semuanya. Dah.